Mistiki Santa, ajaran mistik budi luhur agama leluhur Nusantara tasawuf jati Sunda. Rekod mulia jati mulang ke asal, perjalanan mistik kembali ke dalam diri, pulang ke asal sejatinya diri. Kembali ke jati diri Nusantara, jati diri tataran Sunda. Tasawuf jati Sunda, rekod mulia jati mulang ke asal, perjalanan mistik Santa. Assalamualaikum warahmatullahi, salam saudara satu udara di tataran Nusantara, kum sadayana, salam satu udara. Pada kesempatan ini mohon simak baik-baik. Mistik Santang ingin berbagi pandangan untuk itu si ajaran budi leluhur Nusantara itu, biar kalian di tahun 2025 akan bisa memahami apa yang harus kita lakukan di tahun 2025 untuk membangunkan jiwanya Nusantara. Sebab untuk kebangkitan Nusantara harus diawali dengan laku jiwanya, bangun jiwanya, atau laku budi luhurnya. Oleh karena itu simak, jangan sampai gagal paham tentang kita mencari guru atau pencerahan-pencerahan daripada orang yang telah tercerahkan. Yang terutama mistik Santang ingin mengasih pandangan biar jelas, biar detail apa itu ajaran budi. Ajaran budi itu ajaran ageman budi luhur. Ageman itu letaknya di dalam diri, kolbu, jiwa, rasa. Maka ada istilah budi putih gali rasa, merasakan Allah yang esa. Beda dengan agama. Agama aturan gerak akal semua manusia mengikuti masing-masing agamanya. Tapi ageman aturan gerak iman manusia, akal budi manusia agar rukun tertata kepada ketuhanan yang Maha Esa. Makanya dalam Islam pun ada istilah rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat yang memiliki daya luhur, daya terpuji, tempat makomnya para leluhur-leluhur kita. Dari sini Ki Santang mencoba memproses mistik tentang budi luhur itu biar lebih mudah, lebih dipahami. Budi luhur itu, ajaran budi terutama itu ajaran kesadaran yang di dalam kitab suci Al-Quran, penutup daripada akhir daripada kitab suci Al-Quran, sudurin nas, kesadaran manusia. Dan untuk mengambil intisari yang di dalam Al-Quran, kita harus bisa ngebelah dada. Ngebelah dada kita manusia, sudurinas, di dalam dada ada apa? Di dalam dada itu ada sadrun, ada sidratul muntaha. Yang ngerti bahasanya silakan, bahasanya apa? Artinya di dalam dada kita itu ada kesadaran tentang ketuhanan yang Maha Esa yang kita bisa akses dengan akal budi. Kalau di dalam kitab suci Al-Quran, orang yang berakal, orang yang dikala duduk dirinya, berbaringnya dalam keadaan apapun sadar ke Allah Tuhan yang Maha Esa. Orang yang berakal, orang yang bisa mengambil hikmah yang pada intisarinya nanti orang yang berakal wajib bertakwa sesuai dengan tuntunan syariat agamanya masing-masing. Berbekalah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab. Maksudnya kayak gitu ajaran budi. Jadi ajaran budi, ajaran yang mampu ngebelah dada diri kita, masuk ke dalam diri, mulih ke jati, mulang ke asal penciptaan di dalam diri kita. Ngebelah dada. Kalau nenek moyang kita dulu mengajarkan saling asah, saling asih, saling asuh. Asah dulu dalam dada kita, kebersihan batin kita, sehingga timbul sifat ulas asih, baru mengasuh untuk orang lain.
Kemudian yang ingin saya garis bawahi, ada larangan ajaran tasawuf. Justru untuk menggali budi putih gali rasa itu ada di ajaran tasawuf. Kalau kita ingin mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam semesta, ikuti golongan para nabi, para syuhada, sidikin, sholihin. Itulah 4 tingkatan syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Kalau kalian di makom syariat kurang puas, belum bisa merasakan tentang kehadiran Allah, masuk ke alam tarekat. Kalau belum puas, masuk ke alam hakikat, hingga bisa sampai kepada marifat. Maksudnya kayak gitu. Yang dimaksud ajaran budi secara massal di tahun 2025, sebab kata kita punya leluhur di Nusantara di abad 20, tepatnya di tahun 2000 yang lalu, sudah diutus satu persatu untuk membangunkan kesadaran kita melalui tokoh-tokoh agamanya masing-masing. Karena kita umat Islam, saya juga proses daripada pencerahan mulai ke jati mulang ke asal melalui guru-guru sejati yang ada di media sosial, baik di guru yang menjelaskan tentang syariatnya, tarekatnya, hakikatnya, marifatnya. Saya mahabbah sama beliau, kisantang mahabbah sama beliau, Buya Ar-Raji, Habib Lutfi, Gus Baha, Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz yang lainnya, yang tujuannya untuk membangunkan bawah sadar kita, akal budi kita, untuk sampai kepada level tercerahkan. Apa itu sih tercerahkan? Sehingga kita paham, oh ini maksudnya gitu, tercerahkan. Begitu juga disantang selama proses pencerahan melalui guru-guru di media sosial yang tujuannya mampu membangunkan sudurinas di dalam dada kita, kesadaran akal budi. Itu yang dimaksud ajaran budi. Jangan tinggalkan ajaran tasawuf. Tasawuf itu ajaran nenek moyang kita. Yang dulu di tataran Nusantara, di tanah Sunda, ada ajaran Kapitayan, Sang Yang Ismaya, Sang Yang Manikmaya, Sang Yang Taya. Itu ajaran tasawuf. Nur Muhammad Ahmad Ahad, tujuannya sama, cuma bahasanya beda. Inilah Nusantara uniknya. Dan ketuhanan yang Maha Esa akan bisa dibuktikan di Nusantara jika kalian mau terbangun kesadarannya. Oleh karena itu, di tahun 2025 awalnya itu masuk daripada bulan Rajab, secara koneksi semesta alam akan membangunkan kesadaran kita, karena di bulan itu ada bulan yang mulia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Isra Mirajkan ke Sidratul Muntaha, ke kesadaran tertinggi, memuji Allah yang Ahad, sehingga kita insya Allah akan tercerahkan. Jadi tolong jangan tinggalkan ajaran tasawuf. Ajaran leluhur kita dulu, Kapitayan itu tasawuf. Allah itu ada, adanya Allah tidak butuh tempat. Allah itu ada, adanya Allah itu tidak butuh tempat. Tapi manusia yang berwujud raga jasmani butuh tempat untuk bersujud kepada Allah. Makanya dulu ajaran Kapitayan pun nyembah Sang Yang Taya, Sang Yang Esa, dibikinin ruang. Tujuannya apa? Tujuannya agar kesadaran kita sampai kepada Dia. Itu ajaran tauhid, ajaran Nur Muhammad, ajaran la ilaha illallah. Kemudian masuk kepada Allah, masuk kepada makomnya Dia, makomnya Wali Songo, makomnya syariat, kulhu Allahu ahad. Oke, mudah-mudahan sedulur sedayana satu udara di Nusantara bisa memahami tugas Kisantang hanya menyampaikan apa itu ajaran budi. Setelahnya Kisantang balikan kepada kesadaran masing-masing. Karena misi jiwa Kisantang untuk memperkenalkan ajaran budi, ajaran leluhur, bukan berarti untuk menjatuhkan budaya luar. Saya mahabbah dengan para habaib yang berbudi luhur. Oleh karena itu di konten yang lalu sebelumnya saya mengupload, saya tidak butuh tes DNA para habaib. Yang saya butuhkan di level kesadaran budi luhurnya, kesadaran luhurnya. Apa sih kesadaran luhur? Itu kita hubungan kepada Allah, Tuhan, Khalik. Kita makhluk, untuk berhubungan kepada Khalik kita harus mempunyai khuluk, akhlak berhubungan kepada Allah. Itu adanya di akal budi.
untuk sesama manusianya nanti kita berakhlakul karimah. Masing-masing nabi ngajarin bagaimana caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang ajaran budi. Dan ajaran budi yang akan diturunkan oleh leluhur kita melalui guru-guru kita yang bertebaran di media sosial, yang tujuannya untuk saling mengasah ke dalam diri. Kisantang berwasiat khususnya untuk diri Kisantang, nanti di tahun 2025 awal daripada bulan Rajab, bulan mulia, bulan agung, kita dilarang berperang opini, pendapat, berebut kebenaran. Biarkan Allah yang menghakimi tentang kebenaran tersebut. Kita manusia harus bisa bersanding di dalam perbedaan, sebagaimana presiden kita Pak Prabowo ketika dia kalah dengan lawan tandingnya, seketika itu ia mau bersanding demi Nusantara. Itulah jiwa budi luhur, mau menjadikan perbedaan itu menjadi sandingan untuk keutuhan Nusantara, kebangkitan Nusantara. Sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan momen pencerahan di tahun 2025 di bulan Rajab, muliakanlah bulan Rajab, agungkan bulan Rajab dengan kita masuk membelah dada diri kita, sebagaimana Rasulullah SAW sebelum dimi'rajkan dibelah dulu dadanya, syudurin nasnya dulu. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Santang akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.